Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhibuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur المدعي بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس لنا لما وسع الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين من إلى العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العالم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ولله رب العالمين نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله ورحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين. Bab uquqil walidain, bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Al-awwal ihzar kullal hazar. Berhati-hatilah dan sangatlah berhati-hatilah kalian kamu min uquqil walidain, daripada durhaka kepada kedua orang tua. Wat tahawun bihaqqihima, dan meremehkan atau merendahkan, menyepelekan hak kedua orang tua. Wa'lam, dan ketahuilah annaka, bahwasanya kamu lan tajziyahuma, tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Walau badzalta ghayata juhdik, walaupun engkau korbankan sekuat tenagamu, kamu berkorban fi khidmatihima, di dalam mengabdi kepada keduanya. Walan taguma bi syukrihima, dan kamu tidak akan bisa mensyukuri atau berterima kasih kepada kedua orang tua dengan terima kasih yang sebenarnya. Wa in anfaqta jami'a malik, walaupun engkau infakkan seluruh hartamu fi mardhatihima, untuk meraih keridhaan keduanya. Segala usaha apapun yang dilakukan anak tidak akan bisa membalas orang tua, dan segala apapun usahanya untuk berterima kasih kepada orang tua tidak akan mampu walaupun dengan mengorbankan seluruh hartanya. Al-thani, yang kedua, man nada abahu au ummahu bismihima faqad aqtahuma. Barang siapa yang manggil kedua orang tuanya, ayah atau ibunya dengan namanya, maka dia sungguh telah kurang ajar kepada orang tuanya. Bapak nama Joni, John. Mak nama Santi, San. Pengajar tak boleh. Illa an yaguna, kecuali kalau dia manggil ya abi, wahai ayahku, ya, atau ya ummi, ya ummah, wahai ibuku, boleh. Ya ummi boleh. Sesuai dengan tembunik masing-masing lah. Ya, yang biasa keluarganya manggil mak, ya panggillah mak. Yang biasa manggil embu, panggil embu. Yang biasa panggil mama, panggil mama. Yang biasa panggil mami, panggil mami, kan? Kayaknya kalau tembunik Pontianak panggil mami itu tak cocok. Kaca-kaca lah sikit. Ya, misalnya keluarganya biasa panggil umi, ya panggil umi gitu kan. Panggil abah. Ya. Sesuaikan dengan kebiasaan yang biasanya. Kan tak mungkin lah orang Pontianak panggil nyokap, kan tak cocok. Malu dengan tembunik. Wa in masyatu, manggil orang tua dengan namanya itu durhaka. Kecuali kalau manggil abah atau umi, atau sesuai dengan kebiasaan bapak, ibu atau lain-lainnya. Wa in masya baina yaday walidai, dan jika anak jalan di depan orang tuanya, di hadapan orang tuanya, faqad aqahuma, itu anak durhaka sama orang tuanya. Illa, kecuali in kana yumitul adza, kecuali kalau dia menghilangkan gangguan baina yadaihima, antara
di hadapan orang tuanya. Artinya kalau misalnya di depan orang tuanya ada binatang atau ada kotoran atau ada yang membahayakan orang tuanya, dia lewat depan orang tuanya untuk meminggirkan itu, atau dia lihat piring kotor atau dia lihat sesuatu yang tidak layak depan orang tuanya, dia pinggirkan, itu boleh. Tapi kalau untuk lewat depan orang tua, durhaka. Tuh, anak sekarang jangan lewat berkejar depan orang tua. Kalau anak kecil masuk akal. Anak kecil tak tahu. Ini sudah dewasa. Si laki beranak 7 masih lewat depan orang tua macam gitu. Orang tontang petenteng lewat depan orang tuanya. Lewat depan orang tuanya, neraka tu, bayangkan. Macam mana lah Ustaz? Lewat belakangnya. Kalau orang tua duduk di tengah rumah, Ustaz, di kursi. Nah, kalau bisa lewat samping, kanan samping. Ya, sampai segitunya tuh. Dalam Islam mengajarkan bagaimana menghormati orang tua. Ini rumah nih, orang tua duduk belah sini, ada pintu samping, lewat pintu samping, kan? Nah, kalau ada lewat orang tuanya duduk di sini, di belakang orang tuanya ada jalan. Misalnya orang tuanya duduk di kursi, di belakang orang tuanya ada jalan nih kayak gini nih, lewat belakangnya. Nah, Al-Thalis, yang ketiga, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhunub yaghfirullahu minha ma syaa illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhunub, semua dosa, yaghfirullahu minha ma yasha, Allah mengampunkan dosa-dosa itu sekehendak Allah, illa uquqal walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi, maka Allah akan majukan terlebih dahulu siksaannya buat anak yang durhaka kepada orang tuanya fil hayah, semasa hidupnya, qoblal mamat, sebelum mati. Artinya di dunia yang durhaka kepada orang tua sudah Allah siksa dahulu sebelum nanti dia meninggal dunia. Apalagi nanti setelah meninggal dunia dalam kubur, apalagi nanti setelah di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya yang masih ada orang tuanya, bahagiakan, senangkan, jangan kecewakan, berbakti kepadanya, taati perintahnya selagi perintahnya tidak melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Sabda Nabi itu, tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama tidak maksiat, taat sama orang tua. Ar-Rabi', yang keempat, anzalallahu ta'ala jamratan bi'adadi qatrah nazalat minas sama' ala qabri man la'ana walidih. Anzalallahu ta'ala, Allah akan menurunkan jamrah, bara api, bi'adadi qatrah, sejumlah hujan, nazalat minas sama', yang turun dari langit, ala qabri, ke dalam kuburan, man la'ana walidih, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi anak yang melaknat kedua orang tuanya, itu anak akan disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Di dunia sudah pasti disiksa nih, di dunia. Di dalam kubur dia akan disiksa oleh Allah dengan Allah kirimkan hujan bara api. Seberapa banyak? Sejumlah rintik-rintik air hujan. Sejumlah itu batu bara api yang Allah kirimkan ke dalam kuburannya. Kita kena satu bara api aja panas tak mampu, apalagi bara apinya turun seperti hujan ke dalam kuburan. Tak bisa ngelak kemana-mana, tak bisa. Bagi siapa? Bagi anak yang na'udzubillah min dzalik melaknat orang tuanya. Misalnya nih, ada anak na'udzubillah min dzalik bilang sama orang tuanya, apa ya bapak memang celaka memang. Itu hati-hati tu.
Apa ya bapak emak tu? Bangsat memang. Misalnya, apa ya bapak emak tu? Tak tahu waktuhan, biadab. Hati-hati tu ngomong gitu tu. Hati-hati. Siap-siap di dunia disiksa sama Allah, na'udzubillah dzalik. Dalam kubur dapat kiriman hujan. Hujan dari bara api. Ngomong hati-hati, ya. Ngomong hati-hati. Pokoknya kalau depan orang tua, ilmu simpan dulu. Diam sama orang tua. Iya. Iya, itu sama orang tua. Ya. Dan sama orang tua jangan bantah, kecuali kalau nyuruh untuk maksiat kepada Allah, itu pun tak boleh dengan kasar nolaknya. Tak boleh mi, tak boleh bah, itu melanggar aturan Allah. Nak, misalnya nih orang tuanya nyuruh, nak, coba nak pergi ke warung sebentar nak. Tunggu lo mi ya, bah, pakai kerudung. Dah tak usah pakai kerudung lah, langsung ya lah. Bilang maaf bah, tak boleh melanggar aturan Allah mi, tak boleh. Ngomong baik-baik tetap. Ya, walaupun salah tu orang tuanya kan, tapi tetap baik-baik. Jangan tiba-tiba, apa umi ni, mak ni tak tahu tu. Haram tu. Siap-siap. Siap-siap. Di dunia disiksa, dalam kubur kena serang. Jangan hujan berapi, jangan, pelan-pelan nak jawab. Walaupun orang tuanya salah. Ya, melanggar syariat tu, perintah orang tu suruh buka kerudung, tetap jawab yang baik. Kalau orang tua ngomong tu ya, orang tua marah ni terutama ni marah ni, kalau marah. Ni nak ya jalan terus ya. Liburan tu diamlah di rumah, nolong umi ni cuci piring, nolong umi ni masak, jalan terus. Tutup mulut. Kau bisa telakban. Jangan ngomong. Jangan itu ngomong. Umi ni, biasa tu begitu tu. Itu tu, umi ni itu jalan-jalan jorang, mbak. Jangan kau jawab, anak. Nangis darah ente kalau ente umi udah meninggal nanti. Nangis darah ente kalau abah udah meninggal, tak ada guna ente nak ya Allah. Apa dulu anak jawab, tak ada guna. Tutup. Belakang diam. Pokok selamat tak melanggar perintah Allah ya, perintah orang tua tu. Kalau tak ada diam. Biar ente benar. Misalnya ente pergi ni, ente pergi misalnya mau ngambil barang yang tinggal di pondok, ya, misalnya ngambil barang orang tua ente di pondok. Benar ente ini benar, dimarah sama orang tua, jangan jawab, diam je lah. Jangan, diam. Kenapa lah ente itu saya jawab? Takut hatinya sakit. Nah, kalau hati dia sakit tuh aduh berat. Kalau udah hati orang tua sakit, dah lah, haram ente dapat ridho Allah. Tak mungkin dapat ente. Biar ente solat tahajud sampai biru sini ente, sampai lepas lutut ente di tempurungnya, tak ada ente dapat ridho Allah, tak dapat, tak ada guna. Ente ngaji sampai beliau-beliau, tak ada dapat ridho Allah. Ente selawat sampai putus tasbih ente, sampai error tu tasbih digital ente saking banyaknya ente selawat, tak ada ente dapat ridho Allah. Kenapa? Nyakitkan hati dia. Jawab. Ente jawab gini, umi ni, hati orang tua tu sakit, ya Allah. Itu berarti hati orang tua tu. Jangan. Ente kalau diam, justru dia renyuh hatinya. Ente dimarahkan diam, dia terus jawab. Ente ni nak, udah selesai dia marah, jangan dia potong. Selesai dia marah. Orang kalau marah tu jangan dia potong. Lama naik sebandingnya. Sebandingnya tadi 360, naik jadi 720. Jangan. Diam, ente marah, diam. Dah tenang, adem, sejuk. Ente tengok mukanya sejuk, tak merah gitu dah. Datang baik-baik, cium tangan. Mi, bah, minta ridho, minta maaf. Minta ridho, minta maaf. Kalau ada salah, kau tu. Maklum lah, orang tu biasa. Kau tu. Nanti gitu-gitu ngulang lagi. Dah, jangan jawab, diam ya. Diam. Dah, berapa lama? Setengah jam, 1 jam, datang lagi. Tangan. Pandai lah, lanjutkan. Orang tua. Itu. Jangan sampai ngecewakan orang tua. Ustaz dulu waktu almarhumah Umi masih hidup, tiap hari Ustaz pergi ke rumah Umi. Setiap hari.
Pergi. Saya tinggal sini, Umi masih hidup. Pergi tiap hari. Nah, ini Abah masih hidup. Minimal Ustaz dalam sepekan tu kadang 4-5 kali datang. Tiap malam Rabu banyak. Tiap malam Rabu Ustaz pasti tidur sama Abah. Mijit dengan Abah. Sekarang cerita malam-malam. Jam 3 tetap datang sini, tetot-tetot, tetap kan? Soheh. Rabu datang Ustaz jam 3, Ustaz bangun. Pelan-pelan keluar dari kamar Abah. Ustaz tidur sama Abah berdua. Pelan-pelan keluar dari kamar Abah. Tutup, pakai gamis, pakai kopiah. Hidupkan kendaraan, jalan. Dah selesai solat subuh berjamaah, dah selesai, udah genap semuanya rapi. Balik lagi Ustaz sana. Balik lagi ke rumah Abah tu. Balik lagi tidur lagi samping Abah. Gitu tiap malam Rabu. Orang tua terlanjur masih hidup. Udah tak ada nyesal tak guna. Ingat tu ya. Jangan jawab dua depan orang tua. Depan guru gitu. Kalau depan guru ilmu simpan. Depan guru ilmu simpan. Jangan guru belum selesai ngomong, iya Ustaz, begitu Ustaz, benar Ustaz, salah tu Ustaz, kan begitu, mengajar. Ya. Kalau ditanya, bagaimana menurut kalian? Ditanya sama guru, ditanya bagaimana? Ayo jawab. Dipaksa sama guru jawab. Kalau ditanya nih, kalau ditanya pendapat, bagaimana menurut kalian? Ala farhatikum terserantum. Farhatikum terserantum. Gitu. Ya. Kecuali kalau urusan maksiat jangan. Selama tidak maksiat jangan. Tetap taat. Ingat ya. Depan orang tua ilmu simpan, depan guru ilmu simpan. Dimarah diam. Jangan nanti ngomong. Biar itu benar. Kau ni berjalan pakai motor takkan jatuh kan? Nanti udah sakit-sakit ni, berdarah-darah badan nanti ni. Itulah kau berjalan lagi, kau ngajar sama orang tua. Kau izin tak ada izin kan, kualat kau sama orang tua. Orang tua tu beleteng tu. Udah nanti sakit-sakit ni, berdarah. Kena serana lagi, diam. Jangan. Jangan nanti udah berdarah, dapat lagi murka Allah. Gara-gara ngelawan orang tua, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Itu orang tua. Kalau suami, apa pun yang dilakukan isteri, tak ada dapat ridho Allah tanpa ridho suami. Jadi yang nikah, yang mau nikah nanti ni, di antara kalian para santriwati, selama perintah suami tak melanggar perintah Allah, ente taat. Tapi kalau melanggar perintah Allah jangan. Sama